kalau untuk saat ini kan banyak rumah modern yang ada di tengah kota, itu mereka seringkali menggunakan kacamata. Menurut Bapak, apakah solusi untuk masalah ini tuh apa? Iya, solusinya begini. Itu kan mungkin cocok untuk lahan yang cukup ya. Nah kalau misalnya lahannya itu terbatas Pak, nah gimana kita mengembangkan rumah di lahan yang terbatas, tapi rumah itu masih nyaman dan sehat? Bisa pakai vertical garden. Vertical garden? Ya, jadi ya dinding-dinding bisa kita tanami. Pakai tanaman-tanaman yang kita tanam di lahan yang meskipun terbatas ya, yang di dinding di rumah kita bisa. Cuman syaratnya kita merekayasa pencahayaan tadi karena supaya tanaman itu bisa hidup. Tapi bisa beberapa yang kami lahannya terbatas, kami bisa mengoptimalkan dengan teknik itu. Di vertical Ya. karena keterbatasan. Nah kalau untuk dalam pemilihan bahan material ini Pak, ada nggak sih spesifikasi khusus bahan material tertentu yang cocok untuk digunakan di ruangan tertentu? Misalnya saja penggunaan bahan lantai tertentu yang bisa digunakan di ruangan apa gitu misalnya? Ya, beberapa material cocok untuk kamar utama ya, misalkan kayak lantai kayu solid seperti itu ya. Kemudian untuk area-area yang agak basah seperti teras atau balkon, selasar yang masih kena tampias itu memakai material yang agak kasar ya, bisa batu alam, bisa pakai kayu yang diberi garis-garis gitu ya, decking istilahnya. Jadi beberapa material memang untuk menyelesaikan hal-hal tertentu, tapi secara umum lantai ruang tertentu tertentu sebenarnya dia tidak ada spesifikasi khusus. Jadi kita lihat masalahnya apa biasanya itu baru kita bisa menentukan. Oh ini yang paling pas pakai material ini. Itu biasanya begini. Dataran rendah di Indonesia kan ada dataran rendah, dataran tinggi ya. Jadi itu perlakuannya lain sih. Jadi kalau di dataran tinggi karena butuh hangat dia lebih pakai kayu lebih pas. Tapi kalau yang dataran rendah bisa pakai jenis batu alam biar dingin. Nah saat ini saya mau bahas dapur nih. Dapur itu kan juga saat ini menjadi bagian yang paling penting nih Pak, karena banyak orang sekarang menghabiskan waktunya di dapur karena pandemi ini mereka nggak bisa keluar seperti itu. Dapur pun juga menjadi instrumen yang sangat penting untuk menyajikan makanan yang sehat dan higienis. Nah apa saja yang harus diperhatikan untuk merancang work zone di dalam dapur? Iya betul sekali. Jadi di era pandemi ini kan banyak orang di rumah ya. Ya. Biasanya istri atau ibu ini banyak di dapur masak. Iya. Anggota keluarga. Jadi ada beberapa strategi ya membuat dapur itu tetap higienis dan sehat. Jadi kalau lahannya cukup itu membaginya. Jadi ada dapur kotor, ada dapur bersih ya. Kemudian dapur bersih dekat sama ruang makan di satu zona supaya efektif. Nah, kenapa dapur kotor dan dapur bersih bisa? Karena dapur kotor ini sangat direkomendasikan untuk berhubungan sama ruang luar ya. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaannya harus optimal karena di situ kegiatan yang mencuci, memasak atau mempersiapkan segalanya di situ sehingga harus bersinggungan sama ruang luar supaya higienis ya, supaya tidak bau, supaya virus atau bakteri tidak menetap di situ. Nah, yang dapur bersih itu untuk boleh di dalam, jadi dia boleh di area sama ruang makan ya, karena dia lebih pada untuk persiapan saja ya, betul. Jadi itu untuk lahan yang cukup. Tapi kalau lahannya terbatas, memang sebisa mungkin harus ada sirkulasi udara yang optimal supaya bau bakteri itu tidak keluar, jadi harus keluar. Bisa ditambah exhaust
ya, jadi udaranya dikeluarkan, atau sebenarnya yang paling pas itu pakai teknik cross ventilation tadi. Oh, yang pintar Iya. itu ya. Oke. Nah, bagaimana merancang kamar tidur yang sehat dan nyaman Pak? Sebenarnya. Ya, sebenarnya sederhana sih. Kamar tidur itu memang yang paling enak itu view-nya doang. Ya. Jadi yang di depan biasanya view-nya ke taman depan, yang di tengah biasanya yaitu tadi harus ada inner courtyard ya. Karena inner courtyard itu view-nya sekaligus untuk view kamar tidur ya. Bisa melihat seolah-olah kita berada di luar itu ada taman ya. Jadi secara psikologis sangat baik. Jadi kita fresh karena melihat pohon, tanaman, daun-daun warna hijau, kemudian angin. Kemudian syarat kedua adalah ada dua ventilasi tadi. Sebisa mungkin ada dua ventilasi supaya ventilasi silang cross ventilation bisa bekerja. Dengan begitu kamar itu akan sehat karena udara terus berganti dan tidak perlu AC supaya lebih sehat. Tidak perlu AC ya. Ya, Kipas angin. boleh kipas angin boleh. Nah, kalau untuk kamar mandinya sendiri nih Pak, apakah ada hal khusus yang perlu diperhatikan untuk merancang kamar mandi agar tidak lembab dan tidak bau? Karena kan ada keterkaitannya juga sama rumah sehat. Ya, betul. Terus sekarang. Jadi banyak sekali orang lupa atau tidak memikirkan kamar mandi ya, karena dianggap ruang yang tidak prioritas atau bukan ruang yang seperti ruang tidur utama, ruang keluarga, ruang makan. Padahal kamar mandi ini juga sangat vital karena di sebuah rumah sehat. Jadi syaratnya tetap jadi harus ada ventilasi silang. Jadi cuman karena dia ruangan yang untuk privacy, jadi sehingga dia bukaan itu tidak terlalu lebar, cukup. Jadi bisa pakai fan block tadi, kawat tadi, overlay di atas pintu ya. Tapi sebisa mungkin ada dua. Jadi dengan begitu maka tidak akan bau dan lembab karena anginnya terus mengalir ya. Jadi harus ada dua sisi bukaan tadi ya. Meskipun dia nggak besar, tapi dua sisi itu sudah cukup membuat udara yang ada di dalam kamar mandi itu terus bersirkulasi. Oke, nah kita sekarang udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada tren baru ke depan di era new normal ini? Desain rumah yang sehat dan nyaman itu nanti ke depannya akan seperti apa sih? Ya, benar sekali. Jadi memang bagaimanapun juga kita harus memikirkan itu ya. Iya. Masyarakat dan kami sebagai arsitek juga harus melakukan adaptasi untuk mempersiapkan kondisi kalau akan normal. Jadi ada beberapa riset di dalam dunia arsitektur yang mengembangkan solusi terhadap rumah yang bisa mengatasi masalah pandemi normal ini. Jadi beberapa ruang tambahan disediakan di depan. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah inti itu ada mat room namanya. Itu ruang untuk bersih-bersih ya, semacam kamar mandi kecil yang lengkap dengan wastafel dan bahkan untuk mandi juga, dan ada lemari yang dipakai. Ya, jadi ketika tamu atau anggota keluarga yang mau masuk ke dalam rumah, dia sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang ada di dalam rumah, dia akan membersihkan diri dulu di mat room tadi. Setelah itu baru masuk ke dalam rumah. Kemudian juga ada wastafel juga ya yang di dekat pintu masuk utama. Kemudian teras itu sangat direkomendasikan untuk dijadikan sekaligus ruang tamu. Jadi ruang tamu itu sebaiknya semi outdoor, jadi bukan masuk ke dalam rumah tapi dia cukup di luar dengan naungan sehingga tidak ada interaksi dengan anggota keluarga yang ada di dalam, dan dia angin kemudian sinar matahari bisa masuk sehingga lebih sehat. Jadi ada solusi-solusi itu. Kemudian rumah sebaiknya punya banyak taman, banyak bukaan, banyak sirkulasi udara. Jadi prinsip rumah sehat itu sebenarnya menjawab ini sebenarnya yang saya sampaikan di
itu sebenarnya jawaban untuk new normal sih. Jadi rumah yang mengoptimalkan bencana alami, sirkulasi udara alami, dengan banyak penambahan hijau, Semangat tadi ya. itu yang menjadikan rumah itu sehat, dan itulah yang rumah yang diproyeksikan bisa menjadi solusi new normal. Nah, itu tadi adalah bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Andi Rahman. Jadi bisa saya simpulkan, rumah yang sehat dan nyaman itu adalah rumah yang sangat memperhatikan pencahayaan alami, penghawaan alami seperti penggunaan ventilasi silang yang Bapak bilang tadi agar sirkulasi udara di dalam rumah itu menjadi baik. Nah, alangkah lebih baiknya juga di rumah tersebut juga memiliki ruang terbuka hijau atau taman. Nah, untuk menghadapi kondisi new normal saat ini, kita bisa menambahkan ruang untuk sterilisasi di bagian depan rumah. Tidak hanya itu, kita juga bisa menjadikan ruang tamu itu menjadi semi outdoor seperti itu ya Pak ya, agar tamu itu tidak bersinggungan secara langsung dengan keluarga yang ada di dalam rumah. Nah, sekian bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Andi Rahman. Terima kasih juga Pak waktunya bisa meluangkan waktu di sini berbincang-bincang dengan kita. Kita jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Ini aku bos ya, kamu mungkin siapa gini-gini. 3, 2